Adik Huairen, ada kabar gembira, kabar yang sangat luar biasa. Kakak Luo, hal apa yang membuatmu begitu gembira? Ayahku, sang leluhur keluarga kita, beliau sudah mengangguk setuju. Pernikahan antara Susu dan Xiao Seng sudah resmi diputuskan. Sudah pasti itu, saudara Huairen. Ini benar-benar kabar gembira yang luar biasa. Mulai sekarang, kita ini besan. Keluarga kita jadi semakin dekat. Soal mahar, sebutkan saja. Mau kitab kultivasi, batu spiritual, atau pusaka. Selama keluarga Luo punya, kami pasti tidak akan pelit. Dapat mahar, bukannya mas kawin. Jadi ceritanya aku ini cowok yang numpang hidup sama istri. Astaga, nikmat juga ya. Urusan pernikahan itu urusannya anak-anak muda. Kalau mereka berdua tidak keberatan, kita yang tua-tua ini pasti dengan senang hati merestuinya. Soal mahar, yang penting niatnya tulus. Kita kan keluarga sendiri, tidak usah terlalu kaku soal formalitas seperti itu. Perkataan paman lu benar sekali. Susu, cepat ke sini, beri salam pada calon ayah mertua dan kakekmu. Kakek lu, paman lu. Kakak Lu, keponakan Huairen. Maaf atas kedatanganku yang mendadak. Apa aku mengganggu kalian? Ketua tim Chen Sudi datang ke keluarga Lu. Sungguh suatu kehormatan. Ayo, silakan duduk. Ketua tim Chen juga datang rupanya. Oh, saudara Luo Feng juga ada. Kebetulan sekali, hari ini benar-benar hari yang baik. Kakak Lu, bahtera terbang hari ini. Aku yakin Anda pasti melihatnya. Melihat kemegahannya itu, sepertinya hanya sekte besar Dongyu yang punya, kan? Sudah kuduga. Dia datang ke sini pasti karena ada maunya. Iya, bahtera terbang yang luar biasa besar. Aku yang sudah setua ini juga baru pertama kali melihatnya. Tapi ku dengar, bahtera terbang itu sepertinya berhenti cukup lama tepat di atas rumah Anda, Kakak Lu. Hahaha. Mungkin karena pohon pagoda di halamanku tumbuh sangat subur. Jadi menarik perhatian para dewa untuk singgah. Si tua bangka ini, beraninya membodohiku dengan omong kosong begitu. Hahaha, kakak Lu ini bisa saja bercandanya. Terus terang saja, kedatanganku ke sini, sebenarnya ingin menanyakan sesuatu. Kudengar putra tuan yang berharga itu telah menarik perhatian sekte abadi, benarkah? Jika kabar itu benar, wah, ini sungguh kabar gembira yang luar biasa bagi seluruh kota Changyun kita. Keluarga Chen kami tentu harus menyiapkan hadiah ucapan selamat yang pantas. Tidak ada yang perlu kututupi dari ketua klan Chen. Memang benar, kebetulan ada seorang guru abadi yang singgah. Guru abadi itu mengatakan bahwa putraku Xiao Seng, bakatnya terlalu biasa, dan sulit untuk dididik. Kalau ingin masuk ke sekte mereka, sebelum umur 12 tahun, dia harus mencapai tahap pemadatan Qi tingkat 4. Xiao Seng dari keluargaku ini cuma punya akar spiritual api tingkat rendah. Pondasinya juga sangat lemah, mana mungkin dia bisa mencapainya. Makanya, guru abadi itu cuma menggelengkan kepala lalu pergi begitu saja. Umur 12 tahun mencapai pemadatan Qi tingkat 4. Untuk seseorang dengan akar spiritual tingkat rendah, kecuali kalau ditimbun dengan pil spiritual tingkat tinggi yang jumlahnya seperti lautan. Kalau tidak, itu cuma mimpi di siang bolong. Keluarga Lu ini kan miskinnya minta ampun. Jual tanah pun belum tentu bisa beli beberapa butir pil. Syukurlah, sepertinya aku cuma panik sendiri. Oh, jadi begitu ceritanya. Sayang sekali ya, saudara Lu. Tapi, keponakan Seng yang masih sekecil itu sudah bisa memasuki tahap pemadatan Qi. Itu sudah membuktikan bahwa dia adalah anak yang luar biasa. Masa depannya pasti sangat cerah. Tuan terlalu memuji. Mana bisa dibandingkan dengan bakat-bakat muda dari keluarga Chen. Taktik paman Lu benar-benar brilian.
Bisa mencapai tahap pemadatan Qi hanya dengan buku teknik yang tidak lengkap. Padahal diam-diam dia sedang menyembunyikan. Alam kultivasi pemadatan Qi tingkat 2. Ini dia. Mendeteksi peningkatan tingkat kultivasi tuan rumah. Sistem atribut telah diperbarui dari versi 1,0 menjadi versi 2,0. Fitur versi 2,0, perluasan pilihan atribut, penyesuaian peluang undian. Peluang mendapatkan atribut putih adalah 80%. Peluang mendapatkan atribut hijau adalah 20%. Peluang atribut hijau yang sebelumnya 0%. Kini langsung meningkat tajam menjadi 20%. Apakah Anda ingin melakukan undian atribut tahunan sekarang? Selamat, tuan rumah berhasil mendapatkan jaminan atribut berwarna hijau. Inilah bukti nyata dari hukum keseimbangan keberuntungan. Setelah memilih sebuah profesi sampingan, setiap kamu mencoba 10 kali, pasti akan ada satu yang berhasil. Gila! Ini benar-benar keajaiban yang diciptakan khusus untukku. Sebuah tungku alkimia bekas tingkat rendah. Kakek menjual seluruh panen beras tunas kuning tahun lalu, dan menghabiskan 160 batu spiritual untuk membelinya. Jalan alkimia kakek yang dulu belum selesai. Aku yang akan melanjutkannya. Nyalakan tungku. Langkah pertama, panaskan tungku. Bakat pemahamanku yang luar biasa, membuatku sangat mahir dalam mengendalikan energi spiritual. Langkah pertama ini tidak sulit. Selanjutnya, adalah langkah paling penting dalam seluruh proses alkimia, pemurnian dan penggabungan. Suhu naik sedikit saja, semuanya akan hangus menjadi abu. Turun sedikit saja, kotorannya tidak akan bisa dibersihkan. Gawat! Pemurniannya gagal. Saat memurnikan bunga kayu hijau, pikiranku sempat goyah sejenak. Akibatnya apinya jadi terlalu besar. Keseimbangan cairan obatnya jadi hancur. Ayo, coba lagi. 9 kali gagal, dan penyebabnya selalu berbeda-beda. Standar untuk menjadi seorang alkemis ini, benar-benar lebih sulit daripada naik ke langit. Hanya tersisa satu porsi bahan terakhir. Ini dia.
Hufat. Berhasil, pil Ki murni tingkat rendah tahap 1. Satu tungku menghasilkan 6 butir. Bau apa ini? Ada aroma pil obat, tapi ada bau gosong juga. 烧糊了的味道。 Xiao Seng, kamu sedang merebus apa di dalam kamarmu? Xiao Seng, ini kamu yang membuatnya. Iya, Kek. Di dalam botol itu ada pil obat. Pil Ki murni. Apalagi kualitas pil Ki murninya sebagus ini. Bocah ini baru saja menginjak tahap pemurnian Ki tingkat 2. Tapi hari ini dia sudah menjadi seorang alkemis. Bakat monster macam apa ini? Tidak bisa dibiarkan, masalah ini terlalu besar. Kau tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Ayah, adik kedua, cepat kemari. Ada kejadian besar. Ayah, adik kedua, coba lihat ini. Xiao Seng, kau mengutak-atik tungku alkimia. Astaga, pil ini. Warnanya jingga, kualitas tingkat atas. Energi obatnya sangat murni. Kau yang meraciknya. Di masa mudaku dulu, boro-boro bisa memadatkan pil. Bahkan untuk menggabungkan sari obatnya saja aku tidak sanggup. Putraku ini baru pertama kali mencoba ilmu alkimia, malah langsung berhasil meracik satu tungku berisi 6 butir pil Ki sejati tingkat atas. Putraku benar-benar memiliki bakat seorang dewa alkimia. Ya ampun, bisa tenang sedikit, tidak? Kenapa berteriak-teriak? Kau mau seluruh warga kota Changyun mendengarnya? Selain kita, memangnya ada orang lain yang tahu? Tidak ada, kan? Masalah ini cukup sampai di sini saja. Sama sekali tidak boleh bocor keluar. Xiao Seng sudah bisa meracik pil di usia 8 tahun. Kalau hal ini sampai tersebar luas, ini bukan anugerah, melainkan malapetaka. Seorang anak berusia 7,5 tahun yang sudah mencapai tahap alam bawaan saja sudah cukup menggemparkan dan mengguncang dunia. Apalagi ditambah dengan identitas sebagai master alkimia di usia 8 tahun. Orang biasa memang tidak bersalah, tapi memiliki harta karun justru akan mengundang maut. Itu hanya akan memancing bencana yang bisa merenggut nyawa kita. Baik, ayah. Aku mengerti. Lalu,